Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Taharri Lailatul Qadar. Memburu Lailatul Qadar. Fa innahu li'azimi qadri Lailatul Qadar. Fa innahu syuri'a taharriha fil ashril awakhir min Ramadan. Sungguhnya dikarenakan keagungan kadar dari kemuliaan Lailatul Qadar, maka disyariatkan untuk mencari dan memburunya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wa nususu fi dzalika kama yali. Dan nas-nas yang berkaitan dengan itu adalah sebagai berikut ini. Sabata fi sahihain min hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Terdapat di dalam sahihain dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awsat min Ramadan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau beriktikaf di 10 hari kedua di bulan Ramadan, yaitu tanggal 11 sampai tanggal 20. Fa'takafa aman. Beliau melakukan ini selama setahun. Hatta idza kana lailata ihda wa ishrin. Sampai ketika malam yang ke-21, wahya al-lailatul lati yakhruju min sabihatiha min i'tikafihi, yaitu malam yang beliau keluar di pagi harinya dari i'tikafnya. Qala, maka beliau berkata, man kana takafa ma'i falyatakif al-asra al-awakhir. Barang siapa yang dia beriktikaf bersamaku, maka hendaknya dia beriktikaf 10 hari terakhir. Waqad uritu hadhihi lailah tsumma unsituha. Aku diperlihatkan malam ini, yaitu ditampakkan dalam mimpi beliau Lailatul Qadar, tsumma unsituha. Kemudian aku dilupakan, dijadikan lupa tentangnya. Waqad ra'aituni asjudu fi ma'in watin min sabihatiha. Aku melihat bahwasanya aku sujud di atas air dan tanah pada pagi harinya. Faltamisuha fil asril awakhir. Maka carilah Lailatul Qadar itu pada malam atau 10 hari yang terakhir. Wal tamisuha fi kulli witr. Dan carilah pada setiap malam ganjil. Famataratis sama util kalailah. Kemudian hujan pun turun dari langit pada malam tersebut. Wa kanal masjidu ala arish. Fawaqafal masjidu fabasurat ainai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jabhatihi atharul ma'i watin min subhi ihda wa ishrin. Maka pada malam hari tersebut hujan turun, dan masjid ketika itu terbuat dari aris, yaitu pelepah kurma kebanyakannya, termasuk atapnya. Fawaqafal masjid, ya, dan masjid pun bocor dikarenakan hujan yang airnya jatuh ke bawah. Kemudian kedua mataku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di jidat beliau atau kening beliau terdapat bekas air dan tanah, yaitu di pagi hari pada tanggal 21 Ramadan. Fafihi dalilun ala anna ru'ya qad takunu bi'ainiha nafsu ru'ya allati ra'aha fil manam. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bahwasannya mimpi itu bisa jadi
kenyataannya persis seperti mimpi yang dia lihat. Nafsur ru'ya allati ra'aha fil manam. Seperti mimpi yang persis seperti mimpi yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya annahu yasjudu fi ma'in watin, bahwasanya beliau sujud di atas air dan tanah. Faqad tahaqqaqat fil yaqadah, yang mana mimpi ini menjadi kenyataan ya di alam sadar. Fasajada fi ma'in watin, beliau sujud di atas air dan tanah. Fasadafat Lailatul Qadar fi tilka sana lailata 21. Maka Lailatul Qadar pada tahun tersebut itu bertepatan dengan malam 21. Walihada insarafa Nabi alaihi salatu wassalam lailata 21. Karena itu beliau insaraf, beliau selesai dari itikafnya ketika itu pada malam 21. Waqad sajada fil ma'i watin, dan beliau pada pagi harinya sujud di atas tanah dan air. Artinya tempat sujud beliau masih becek, basah. Wala yalzam istimraruha fi hadhihi al-lailah, dan tidak mesti terus-menerus pada malam tersebut, itu pada malam 21 saja yang namanya Lailatul Qadar. Bal hiya mutanakkilah, bahkan dia berpindah-pindah, berbeda-beda setiap tahunnya. Faqad takunu fi ba'di sinin lailata 21. Bisa jadi pada sebagian tahun terdapat Lailatul Qadar itu pada malam 21. Wa qad takunu lailata 22. Atau bisa jadi pada malam ke-22. Wa qad takunu lailata 23. Atau pada malam yang ke-23, kama waqa'at fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ini juga pernah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fima rawahu Abdullah ibnu Unais radhiyallahu anhu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Unais radhiyallahu ta'ala anhu fi sahih Muslim. Sebagaimana terdapat dalam sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uritu lailatal qadar thumma unsituha wa arani subhaha asjudu fi ma'in watin. Aku diperlihatkan malam Lailatul Qadar dalam mimpi, kemudian aku dijadikan lupa tentangnya, dan aku melihat aku pada pagi harinya sujud di atas tanah dan air, persis seperti yang pertama. Qala famutirna lailata 23. Kemudian kami diturunkan hujan pada kami, itu turun hujan pada kami pada malam 23. Fasalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fansarafa wa inna atharal ma'i watin ala jabhatihi wa anfihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami, kemudian beliau selesai, dan bahwasannya bekas tanah dan air itu ada di kening beliau dan juga di hidung beliau. Qala wa kana Abdullah ibnu Unais yaqulu 23. Abdullah bin Unais berkata bahwasanya itu adalah malam yang ke-23. Qala was-sab'ul awakhir min Ramadan arjal li lailatil qadar min ghairiha. 7 hari terakhir di bulan Ramadan ini adalah yang paling diharapkan atau paling mungkin, paling besar kemungkinannya terjadi Lailatul Qadar dibanding yang lainnya. Fa fi sahihain an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadari fil manami fi sab'il awakhir. Dalam sahihain dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya sekelompok dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkannya di dalam mimpi terjadinya malam Lailatul Qadar, yaitu di 7 hari terakhir di bulan Ramadan.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawata'at fis sabil awakhir. Faman kana mutaharriha falyataharraha fis sabil awakhir. Aku lihat bahwasanya mimpi-mimpi kalian itu ya sepakat atau sesuai ya bahwasanya Lailatul Qadar itu pada 7 hari yang terakhir. Maka barang siapa yang mencari dan memburunya, maka carilah malam Lailatul Qadar itu pada 7 hari terakhir. Wa rawa Muslimun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir yakni Lailatul Qadar. Carilah dia pada 10 hari terakhir yaitu Lailatul Qadar. Fa in dha'ufa ahadukum aw ajaza fala yughlabanna 'ala sab'il bawaqi. Kalau kalian itu seseorang itu dalam keadaan lemah, tidak mampu, maka jangan sampai dia terkalahkan pada 7 hari yang terakhir. Wahia fil autari akad wa qad takunu fil asfa kama takunu fil autar. Dan dia di autar yaitu pada malam-malam ganjil itu lebih kuat kemungkinannya, dan walaupun itu bisa terjadi pada malam-malam genap sebagaimana bisa terjadi pada malam-malam ganjil. Wa dzalika lima jaa fi sahihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu berdasarkan apa yang terdapat di dalam sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iltamisuha fil asril awakhir min Ramadan Lailatul Qadar. Carilah pada 10 hari terakhir dari Ramadan yaitu Lailatul Qadar. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa. Pada 9 hari yang tersisa, pada malam 7 hari yang tersisa, atau pada 5 hari yang tersisa. Wa fi riwayatin hiya fil asril awakhir hiya fi tis'in yamdina aw fi sab'in yabqaina. Pada riwayat yang lain yaitu pada 10 hari terakhir, yaitu pada 9 yamdin yang akan datang, atau fi sab'in 7 yang tersisa. Wa arja layalil ashr li Lailatul Qadar lailatu sab'in wa ishrin. Dan yang paling besar kemungkinannya dari malam-malam yang 10, besar kemungkinan terjadi malam Lailatul Qadar itu adalah pada malam yang ke-27. Lima waradaan ba'di sahabah, berdasarkan apa yang datang dari sebagian para sahabat, kabni Umar wa Muawiyah radhiyallahu taala anhuma, seperti Ibnu Umar dan Muawiyah radhiyallahu taala anhum. Fa'an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana mutaharriyaha falyataharraha lailata sab'in wa ishrin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencari dan memburu malam Lailatul Qadar, maka carilah pada malam ke-27. Wa qala taharrauha lailata sab'in wa ishrin. Carilah pada malam ke-27 yakni Lailatul Qadar, yaitu malam Lailatul Qadar. Wa an Muawiyah marfu'an qala Lailatul Qadari lailatu sab'in wa ishrin. Dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu secara marfu, Rasulullah SAW bersabda, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang ke-27. Walam yarid nassun sarihun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha fi lailatin muayyanah. Dan tidak ada terdapat nas yang secara tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah pada malam tertentu.
Wal hikmatu fi dzalika wallahu a'lam liyajtahidal mu'min fi hadhihi layali asy-syarifah. Dan hikmahnya wallahu a'lam adalah agar seorang mukmin itu betul-betul bersungguh-sungguh ya pada malam-malam di bulan Ramadan yang mulia ini. Wa qiyamu lailatul qadari innama huwa bitahajjud fiha wassalah wa du'a wal mas'alah wa tilawati kitabillahi bitadabbur wa ta'aqqul wa tafakkur. Dan qiyam menghidupkan malam Lailatul Qadar itu adalah dengan cara tahajud, salat, berdoa, meminta, membaca kitabullah dengan tadabbur, memahami maknanya. Wa hadha afdalul a'mal wa akmaluha fi layali al-asri wa ghairiha. Dan ini adalah amalan yang paling mulia dan paling sempurna pada malam-malam yang 10 dan yang lainnya. Wa idza kana yusalli wa yaqra wa yad'u wa yarghab ila Allah fi du'a wal mas'alah fa innahu hariyun an yuwaffaq. Kalau dia salat, membaca Al-Qur'an, kemudian dia berdoa kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdoa dia betul-betul mengharapkan balasan, jawaban dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu hariyun an yuwaffaq, maka sangat mungkin bahwasanya dia akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Fa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadar ma aqulu fiha. Kata Aisyah, qultu, aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku mengetahui malam apa terjadinya malam Lailatul Qadar? Apa yang aku ucapkan padanya? Maka qala quli, Rasulullah SAW bersabda, katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Aksirur ruku', maka perbanyaklah ruku'. Was sujud, begitu juga sujud. Wa addimur rabba fi ruku'ikum wa aksiru minad du'ai fi sujudikum. Agungkanlah Rabb di rukuk-rukuk kalian. Perbanyaklah doa di sujud-sujud kalian. Fa inna aqraba ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Karena sungguhnya keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Waffaqanallahu litazawud minal amali sawab minal amali salih wa qiyami lailatul qadar imanan wa ihtisaban. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.